Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, oleh menerima kehadiran Kristus dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Moga Marpaung. Kepada Saudara Moga, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pagi kita pada tanggal 11 Februari 2026 berjudul Pertanyaan Penyelidikan. Ayat inti kita berada dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jiwa yang bersatu dengan Kristus akan berperang melawan segala pelanggaran dan setiap pendekatan dosa. Ia setiap hari menjadi semakin terang, semakin bersinar, dan semakin menang. Ia maju dari kekuatan kepada kekuatan, bukan dari kelemahan kepada kelemahan. Jangan seorang pun menipu dirinya sendiri dalam hal ini. Jika engkau masih menyimpan kesombongan, harga diri, cinta akan keunggulan, kesia-siaan, ambisi yang tidak kudus, sungut-sungut, ketidakpuasan, kepahitan, perkataan jahat, dusta, penipuan, atau fitnah, maka Kristus tidak berdiam di dalam hatimu. Engkau harus memiliki karakter Kristen yang kokoh. Harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, atau mereka akan jatuh pada hari ujian. Umat Allah harus mencapai standar yang tinggi. Mereka harus menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, angkatan yang terpilih bersemangat dalam pekerjaan yang baik. Kristus tidak mati bagimu supaya engkau tetap mempertahankan nafsu, selera, dan kebiasaan orang-orang dunia. Tidak seorang pun akan masuk ke gerbang kemuliaan kecuali ia yang hatinya sungguh diarahkan ke sana. Maka biarlah pertanyaan ini menyentuh hati. Apakah engkau memikirkan hal-hal duniawi? Apakah pikiranmu murni? Apakah engkau menghirup suasana surga? Apakah engkau membawa serta hawa pencemaran? Apakah engkau sungguh-sungguh dan setia melayani Allah dengan kemurnian dan dalam keindahan kekudusan? Tanyakan dengan jujur, apakah aku anak Allah atau bukan? Kita membutuhkan pembaharuan yang sungguh-sungguh di semua jemaat. Kuasa pertobatan dari Allah harus masuk ke dalam gereja. Jangan menunda hari persiapan. Jangan tertidur dalam keadaan tidak siap, tanpa minyak di dalam bejana bersama pelita. Jangan biarkan pertanyaan itu tetap dalam ketidakpastian yang berbahaya. Tanyakan dengan sungguh-sungguh, apakah aku termasuk orang yang diselamatkan atau yang binasa? Apakah aku akan bertahan atau tidak? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang akan bertahan pada hari itu. Merupakan hak istimewa setiap anak Allah untuk menjadi seorang Kristen sejati dari saat ke saat. Maka seluruh surga akan berpihak kepadanya. Sekian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Moga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Berikut pertanyaan penyelidikan yang Roh Nubuat tanyakan kepada kita semua. Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 440 paragraf 2 berkata, apakah karakter Anda telah berubah? Apakah kegelapan telah digantikan oleh terang? Cinta akan dosa digantikan oleh cinta akan kemurnian dan kekudusan? Apakah Anda telah bertobat yang terlibat dalam mengajarkan kebenaran kepada orang lain? Apakah telah terjadi perubahan menyeluruh dan radikal dalam diri Anda? Apakah Anda telah menenun Kristus ke dalam karakter Anda? Apakah matahari kebenaran telah terbit dan bersinar di dalam jiwamu? Apakah engkau palsu ataukah engkau benar-benar anak Allah? Apakah engkau melayani Allah ataukah engkau melayani berhala? Apakah engkau telah diubahkan oleh Roh Allah? Ataukah engkau masih mati dalam pelanggaran dan dosa-dosamu? Inilah pertanyaan penyelidikan yang harus kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Saudaraku dalam Tuhan, kita semua sedang dalam proses penimbangan. Kita sedang ditimbang. Timbangan tersebut bukan kita yang buat. Dalam buku yang sama, halaman 439 paragraf 2, dikatakan, kehendak Allah diletakkan di satu sisi timbangan, dan karakter manusia di sisi lainnya, dan oleh timbangan bait suci sorgawi, hukuman setiap manusia ditetapkan untuk selama-lamanya. Lihatlah ini, hai kamu yang telah hidup dengan sembrono dan menganggap dosa enteng. Itulah sebabnya kita dinasihatkan untuk menguji diri kita masing-masing, menguji hati kita masing-masing. Apa yang perlu kita uji? Renungan pagi hari ini memberi jawabnya, namun tidak lengkap. Perhatikan ada elipsis dalam buku Maranatha versi bahasa Inggris. Jiwa yang bersatu dengan Kristus akan berperang melawan segala pelanggaran dan setiap pendekatan dosa. Ia setiap hari menjadi semakin terang, semakin bersinar, dan semakin menang. Ia maju dari kekuatan kepada kekuatan, bukan dari kelemahan kepada kelemahan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada elipsis. Lihat yang ditandai warna kuning. Elipsis adalah tanda yang menyatakan ada kalimat yang dihapus, namun tidak mengurangi makna kalimat. Kalimat yang dihapus dianggap pengulangan dari kalimat sebelumnya. Namun, apakah demikian? Apakah kita tidak perlu tahu kalimat yang dihapus tersebut? Sudah tentu harus tahu. Sebab kalimat yang dihapus tersebut menerangkan bagaimana caranya jiwa kita bersatu dengan Kristus. Mari kita baca kalimatnya selengkapnya tanpa dihapus, dan kita ambil dari sumber aslinya, yaitu Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 441 paragraf 1. Jiwa yang bersatu dengan Kristus memakan dagingnya dan meminum darahnya dengan menerima dan hidup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, akan berperang melawan segala pelanggaran dan setiap pendekatan dosa. Kalimat yang ditandai warna kuning adalah kalimat yang dihapus. Apakah kita perlu ketahui kalimat ini? Oh, sangat perlu. Sebab inilah cara untuk bersatu dengan Kristus. Nah, apakah artinya memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus? Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya yang dihubungkan dengan peristiwa hari Pentakosta dalam suratnya nomor 25B tahun 1892 paragraf 34. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Roh Kristus mempersatukan mereka. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Tetapi, jika perselisihan, iri hati, cemburu, dan pertikaian adalah buah yang kita hasilkan, tidak mungkin kita tinggal di dalam Kristus. Mengambil makanan dari pokok anggur yang hidup sama dengan apa yang digambarkan Kristus sebagai memakan dagingnya dan meminum darahnya. Dan jika kita makan dari Dia, kita akan menyatakan rohnya. Memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus sama dengan mengambil makanan dari pokok anggur yang hidup, sama dengan menerima rohnya Yesus. Sebab jika kita makan dari Yesus, maka itu sama dengan menyatakan rohnya Yesus. Dan inilah makna menerima dan hidup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, bersatu dengan Yesus adalah dengan menerima rohnya Yesus.
suratnya nomor 191 tahun 1900 paragraf 4 berkata, "Kami mau Roh Kristus, kami mau dibentuk sesuai dengan gambarnya dan menyatakan karakternya. Kita perlu bersatu dengan Kristus hari demi hari. Jika tidak, musuh akan mendahului kita sebelum kita menyadari kedatangannya." Karenanya, renungan pagi hari ini berkata dan bertanya dalam Maranatha halaman 50 paragraf 5. Tidak seorang pun akan masuk ke gerbang kemuliaan kecuali ia yang hatinya sungguh diarahkan ke sana. Maka biarlah pertanyaan ini menyentuh hati. Apakah engkau memikirkan hal-hal duniawi? Apakah pikiranmu murni? Apakah engkau menghirup suasana sorga? Apakah engkau membawa serta hawa pencemaran? Apakah engkau sungguh-sungguh dan setia melayani Allah dengan kemurnian dan dalam keindahan kekudusan? Tanyakan dengan jujur, apakah aku anak Allah atau bukan? Kita membutuhkan pembaharuan yang sungguh-sungguh di semua jemaat. Kuasa pertobatan dari Allah harus masuk ke dalam gereja. Jangan menunda hari persiapan. Jangan tertidur dalam keadaan tidak siap, tanpa minyak di dalam bejana bersama pelita. Jangan biarkan pertanyaan itu tetap dalam ketidakpastian yang berbahaya. Tanyakan dengan sungguh-sungguh, apakah aku termasuk orang yang diselamatkan atau yang binasa? Apakah aku akan bertahan atau tidak? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang akan bertahan pada hari itu. Kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami mempunyai pertanyaan penyelidikan dalam hati kami masing-masing. Dan jawabannya hanya satu, yaitu Yesus. Kami harus tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Maka tidak hanya kami memakan akan dagingnya dan meminum darahnya, tidak hanya kami memiliki akan rohnya, namun kami juga mengalami pembaharuan dan perubahan. Sebab Yesus yang mengerjakan dalam hidup ini sehingga kami hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, itulah wujud kami memakan Yesus, wujud kami bersatu dengan Dia, dan wujud kami mengalami pembaharuan dan perubahan. Dan pada akhirnya kami dipersiapkan untuk menyambut Dia yang tidak lama lagi akan segera datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.